بسم الله الرحمن الرحيم. Fadailul Quran lil Imam Abil Fida Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Kitabu Fadailul Quran lil Imam Al-Hafidh Abil Fida Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullah ta'ala alladhi haqqaqahu wa kharraja hadithahu Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Athari. Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Athari. Baik, wan nasyir li hadzal kitab Maktabah Ibnu Taimiyah bil Qahirah, Misr. Jadi kitab ini diterbitkan oleh Maktabah Ibnu Taimiyah di Kairo, Mesir, ditahqiq oleh Abu Ishaq Al-Huwaini, kemudian ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Baik. Mubasyarah ya naqra ma fi hadzal kitab wa أو نقرأ مجمل ما في هذا الكتاب خاصة ما يتعلق بتحقيق هذا الكتاب. مقدمة أولا من المحقق. فقال المحقق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد هذه المقدمة ثم قال فهذا كتاب فضائل القرآن للإمام النحرير للإمام النحرير هكذا السلفي الكبير عماد الدين أبي الفداء المعروف بابن كثير جرى فيه على منوال البخاري. Jadi Imam Ibnu Katsir dalam kitab Fadailul Quran menyusunnya berdasarkan metode Imam Bukhari. Ya, maksudnya dalam ajza haditsiyah. Jadi Imam Bukhari punya kitab-kitab seputar ajza haditsiyah, ya, hadis-hadis tematis gitu. Nah, ini Imam Ibnu Katsir juga menulis dalam bab Fadailul Quran tapi menggunakan metode hadis, ya. Jadi ada sanadnya mungkin, kemudian intinya seperti ajza haditsiyah, ya, tapi temanya terkait dengan bagian dari ulumul Quran. Fadzakara matnahu wa kharraja ahaditsahu. Mana Imam Ibnu Katsir ini menyebutkan matannya, kemudian mentakhrij hadis dari matan yang terkait dengan fadhailul Quran. Wa 'allaqa 'alaiha ta'liqat yasira, dia memberikan ta'liq. Nah, ini metode metode Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya ya Fadhailul Quran yang dijelaskan oleh muhaqqiq. Tsumma ardafa dzalika bi babin jami'in sarrada fihi ta'ifah min jiyadil ahadits. Kemudian ya membuat dalam bentuk bab-bab ya yang itu isinya adalah hadis-hadis tentang fadhailul Quran. Wal haqqahu al-Hafidz Ibnu Katsir fi akhir tafsirihi fi awal amri thumma asbatahu fi awal tafsir ba'da dzalika faqala fi an-nuskhah al-makkiyah wal marmula bi ramz hamzah wa kutibat. Ini terkait dengan manuskripnya ya. Jadi ada di salah satu manuskripnya itu Imam Ibnu Katsir menjadikan buku Fadailul Quran itu tadi sebagai bagian dari kitab tafsirnya, ya, atau sebagai bagian dari kitab tafsirnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, ya. Wa kutiba sanah 759 fi hayatil musannif wa qabla mautihi bi 15 aman. Yang mana buku ini ditulis, Fadailul Quran ini ya ditulis selama semasa beliau hidup pada tahun 759 Hijriah sebelum wafatnya sekitar 15 tahun. Qala rahimahullah, dzakara al-Bukhari rahimahullah kitab Fadailul Quran ba'da kitab at-tafsir. Li'anna at-tafsir aham, falihadza bada'a bihi fajaraina 'ala minwalihi wa sunanihi muqtadina bihi. Nah, ini pernyataan langsung dari Imam Ibnu Katsir ya terkait dengan bagaimana beliau mencontoh metode yang dilakukan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Di mana dalam kitab sahihnya itu sebelum masuk kepada bab tentang kitab tafsir, Imam Bukhari memulai Fadailul Quran. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir ini memulai Fadailul Quran ya sebelum beliau menulis kitab tafsirnya. Tapi yang dimaksud dengan kitab tafsir Bukhari ini maksudnya sahihnya ya. Jadi Imam Bukhari itu punya kitab As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih yang di dalamnya salah satu babnya adalah bab tentang tafsir. Nah, sebelum masuk kepada bab tentang tafsir, beliau memulai dulu dengan bab tentang Fadailul Quran. Itu kitab hadis. Tapi kalau Imam Ibnu Katsir memulai kitab tentang Fadailul Quran ya sebelum menulis tafsirnya, ya, Tafsir Al-Qur'anil Azim.
Wa fi nuskhah allati katabaha al-alim al-Hambali Ibnul Muhib rahimahullah wa ismu Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn al-Muhib wa kana wafatu sanata 776 fi syahr Rabiul Akhir kama fi Dzur al-Kaminah wa kataba Ibnul Muhib hadhihi nuskhah fi hayatil musannif. Nah, ini juga informasi bahwa kitab Fadailul Quran ini ya dinasakh, ditulis oleh seorang ulama Hambali namanya Ibnul Muhib, yang beliau juga hidup pada masa Imam Ibnu Katsir, seperti yang diinformasikan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Ad-Durar Al-Kaminah. Kata Ibnu Muhib hadhihi nuskhah fi hayatil musannif. Jadi nasikhnya itu menulis kitab ini saat masih hidupnya sang musannif, yaitu Imam Ibnu Katsir. Walahu taqdidat 'alaiha bi khattihi wa hiya fi ghayatil itqan wa tahrir. Dan juga siapa Ibnu Muhib ini memberikan ya takdidat, ya catatan-catatan lah, yang kemudian catatannya itu dinilai memiliki ya keutamaannya. Wayat itqan wa tahrir. Faqala Ibnu Katsir rahimahullah dzakara al-Bukhari rahimahullah kitab Fadhil Quran pada kitab tafsir li anna tafsir aham. Falihada, nah ini nih syarah lah ya atau catatan dari Ibnu Muhib. Qala Ibnu Katsir dzakara al-Bukhari rahimahullah kitab Fadhil Quran ba'da kitab tafsir. Itu kemudian Ibnu Muhib memberikan takyid li anna tafsir aham. Falihada bada bihi wa nahnu qaddamna al-fadail qabla tafsir wa dzakarna ya fadla kulli suratin qabla tafsiriha liyakuna dzalika ba'itha ala hifdzil Qur'an wa fahmuhu wal amal bima fihi ya ala hifdzil Qur'an wa fahmihi wal amal bihi bima fihi walillahi wallahul musta'an. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Al-Bukhari ya memulai pembahasan tentang tafsirnya dengan Fadhailul Quran. Nah, tujuannya untuk ini sebagai motivasi agar seseorang termotivasi untuk menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Artinya adanya fadilah-fadilah dari Al-Quran tersebut, ya ada hadis-hadis tentang fadilah Al-Quran tersebut akan memberikan motivasi kepada setiap muslim untuk membaca, memahami dan mengamalkannya sebagai bagian dari tasjid. Waqad tabaha hadzal kitab miraran ala madhu'ati Syekh Muhammad Ar-Rasyidhi rahimahullah wa tamada fiha ala nuskhah al-makkiyah. Kemudian Syekh Al-Huwaini menginformasikan bahwa kitab ini juga sudah beberapa kali dicetak ya dalam percetakan Syekh Muhammad Ar-Rasyidhi yang berdasarkan nuskhah al-makkiyah, manuskrip yang ada di al-makkiyah. Ya, mungkin manuskrip yang ada di kota Makkah di sini. Walakin waqa fi hadhihi al-matbu'ah tahrif katsir wa taba'ahu an-nas ba'dahu ya muktafina asaru hadza fi hatta fi hadza tahrif. Tapi masalahnya untuk cetakan yang ada dalam percetakan Syekh Muhammad Ar-Rasyidhi ini terdapat banyak tahrif, ya tahrif itu kesalahan di dalam penulisannya gitu. Dan ini terus dicetak bersamaan dengan tahrif ini. Walam yakhdum bi takhrij ahadithi wa asar, dan juga belum melakukan takhrij terhadap hadis-hadis dan asar yang ada dalam kitab tersebut. Adif ila dzalika anna Ibnu Katsir al-haqqanah wa saqataini qalat minhuma an-nuskhah al-makkiyah. Ditambah lagi ada dua halaman ya yang hilang di dalam kitab Fadhailul Quran yang itu ada di yang hilang dari nuskhah al-makkiyah itu. Fahadza takunu hadza tabaiyal wahid al-kamilah. Maka Syekh Al-Huwaini mengatakan, nah inilah cetakan yang baru dikeluarkan ini sebagai satu-satunya yang sempurna wa tamattu fi ikhraji al-arba'i makhtutat, yang mana tahqiq atas kitab ini ya dilakukan melalui atau berdasarkan 4 manuskrip. Ya'ti wasfuhuna insyaallah. Ya, nanti akan diperlihatkan wa aulaitun nassa inayah fa'iqah, ya, dan dia menjelaskan bahwa ya betul-betul berkonsentrasi untuk mentahqiqnya wa arju an yakuna kama sannafahu sahibuhu insyaallah taala. Dan dia berharap agar ya hasil dari tahqiq ini memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang musannif yaitu Imam Ibnu Katsir. Nah, ditambah lagi wa kharajtu ahaditsahu takhrijan mukhtasaran, juga dilakukan takhrij atas hadis-hadis yang ada dalam kitab Fadhil Quran. Waqad utilu ahyana itala khafifa li amri iqtadahul maqam. Tapi kadang juga ada beberapa yang cukup lebih detail dia dijelaskan takhrijnya. Waqad basattu takhrij ahadits fi hadzal kitab fi kitabi, dan takhrij atas hadis-hadis dalam Fadhil Quran ini ya ditulis dalam satu kitab khusus yang ditulis oleh Syekh Al-Huwaini, Tasliyatul Qadhim bi takhrij ahadits wa athar tafsiril Qur'anil Azim. Jadi ini takhrij atas hadis-hadis yang ada dalam tafsir Al-Qur'anil Azim ya karya Imam Ibnu Katsir. Waqad nujiza minhu 3 mujalladat ila nihayati suratil Fatihah. 3 jilid saja baru sampai akhir surah Al-Fatihah.
Ya, belum lagi dari Al-Baqarah sampai anaknya. Wallahu as'al an yaj'alahu zadan ila husnil masilaihi wa itadan ila yumnil qudum alaihi innahu bikulli jamilin kafil wa wasbuna wa ni'mal wakil walhamdulillah awwalan wa akhiran zahir wa batinah. Di akhir sebagai pengharapan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini mukaddimah ya terkait dengan kitab Fadlul Quran. Ya, kesimpulannya bahwa bisa kita katakan kitab Fadlul Quran ini sebenarnya bagian dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, sebagai mukaddimah yang sengaja Imam Ibnu Katsir masukkan untuk memberikan motivasi ya bagi para pembaca tafsir Al-Quran. Wa katabahu Raji'an fi Rabbih Al-Ghafur, Abu Ishaq Al-Huwaini, ditulis di bulan Zulhijjah 1415 Hijriah. Zulhijjah 1415 Hijriah. Kemudian masuk berikutnya adalah Tarjamatul Hafidz Ibnu Katsir. Nah, mungkin ini kita lanjutkan saja, kita langsung lihat ya bagaimana amaliyatut tahqiq untuk kitab ini. Kita lihat penjelasan maudu'atnya langsung. Jadi setelah muqaddimah ya Syal-Huwaini kemudian membahas Tarjamatul Hafidz Ibnu Katsir ya, biografi Imam Ibnu Katsir. Lalu ini gambaran dari kitab manuskripnya. Nanti akan kita lihat di sini. Ya, kemudian penjelasan tentang suar minal usul juga terkait dengan kitabnya, tentang manuskripnya. Kemudian kita nanti akan lihat penjelasan tentang kitab Fadhailul Quran. Udah langsung ya, setelah naskul kitab Al-Khattiyah, ya, informasi terkait dengan manuskripnya langsung masuk kepada kitab Fadhailul Quran dan isinya. Ya, Faidah Jalla Hasanah Jamul Quran. Nah, ini kitab Fadhailul Quran berisi tentang hadis-hadis ya, berisi tentang hadis-hadis seputar Al-Quran. Pertama tentang Jamul Quran ya, kisah tentang pengumpulan Quran. Kita Batu Utsman radhiyallahu lil masahib. Di masa hadis tentang pengumpulan Al-Quran dalam mushaf di zaman Utsman. Kemudian hadis-hadis tentang kutabin Nabi ya, tentang sekretaris Nabi SAW yang menulis wahyu Al-Quran. Kemudian ada beberapa pasal Ta'liful Quran, Al-Qurra min ashabin Nabi, para pembaca para qari ya, penghafal seperti Ubay bin Ka'ab misalnya min ashabin Nabi. Kemudian hadis tentang nuzulus sakinah wal malaika indal qiraah, hadis tentang man qala lam yatrukin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baina daffatain, hadis tentang fadlul Quran ala sa'iril kalam, hadis tentang al-wasaya bi kitabillah. Kemudian man lam yataghanna bil Quran, ada pasal juga irtibat sahibil Quran ya. Irtibat ini ribtoh ya, ribtoh itu hasad yang boleh kepada para pembaca Al-Quran ya. Kemudian hadis khairukum man ta'allama Al-Quran, hadis al-qira'ah dhahir qalb, istidkarul Quran, al-qira'ah ala dabah, ta'limus sibyan Al-Quran, nisyan Al-Quran, man lam yara ba'san an yakun. Nah, ini juga ada beberapa pembahasan tentang penyebutan nama surah ya, surah Baqarah, surah ini seterusnya, itu memang masalah khilafiyah di kalangan salaf tentang kebolehannya ya. Kemudian at-tartil fil qiraah, matul qiraah, at-tarji. Nah, ini cara-cara hadis-hadis mungkin tentang membaca Al-Quran. Husnul shaut bil qiraah, man ahabba yasmal qiraah min ghairihi qala muqri'ul qari hasbuk fi kam yuqal Quran, asal al-buka inda qiraatil Quran, man ra'a bi qiraatil Quran aw man ra'a bi qiraatil Quran aw ta'kulu bihi aw fakhira bihi. Iqra'ul Quran ma'talafta alaihi qulubukum ya, kitabul jamil ahadits syatta dzikr du'a ma'tul hifdzul Quran dan seterusnya. Kemudian fihris. Jadi ini dari sejak dari halaman 33 sampai terakhir isi dari kitab Fadhailul Quran. Yang intinya adalah riwayat-riwayat seputar masalah keutamaan Al-Quran yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, sekarang kita langsung saja masuk kepada wasaf ya naskhil kitab Al-Khattiyah halaman 19 terkait dengan bagaimana manuskrip yang ditahqiq oleh Syekh Al-Huwaini ini. Ya. Tadi seperti sudah diinformasikan bahwa Syekh Al-Huwaini berpandukan kepada 4 nuskah ya, 4 manuskrip untuk mentahqiq kitab Fadhailul Quran. Nuskhatul Ula, ini nuskah mana nih? Wa'il marbus lah bi ramz hamzah wa kutiba fi hayatil musannif. Nah, ini yang tadi diinformasikan sebagai manuskrip yang masih tersimpan dan ditulis di masa Imam Ibnu Katsir, yang ditulis oleh Ibnul Muhib tadi ya. Fi hayatil musannif wa waqa'at fil muja'ah min hadhihi nusra min waraqah. Kemudian waqatun nuskhah hasanun jayyid ya, bisa dibaca dengan mudah. Hasanun jayyid. Kemudian nuskhah saniyah
kutibat kadzalika fi hayatil muallif. Nah, ditulis juga di masa sang musannif masih hidup ya. Padahal Imam Ibnu Katsir hidup pada abad ke-8 Hijriyah. Masih bisa terjaga sampai hari ini. Yang ditulis oleh ini Ibnu Muhib tadi ya, Ibnu Muhib Ibn Abdullah Al-Maqdisi Al-Hambali. Kemudian di nuskha ini juga ada hawash min khatil musannif, ya, ada hasyiyah, ada semacam catatan pinggir dari khatul musannif. Kemudian nuskha tsalitsah taqa fi 10 mujalladat. Bahwa kitab ini kitab tafsir Ibnu Katsir ya, di dalamnya terdapat kitab Fadhailul Quran. Jadi menggunakan juga nuskha terkait dengan tafsir Ibnu Katsir yang di dalamnya ada kitab Fadhailul Quran. Dan kita sebutkan bahwa Fadhailul Quran ini sebenarnya bagian dari kitab tafsir Al-Qur'anil Azim ya. Jadi dipisahkan dari kitab atau dicetak tersendiri dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Maka nuskah dari tafsir Ibnu Katsir di dalamnya terdapat kitab Fadhailul Quran. Kemudian nuskah Rabi'ah ya, Mahfuzatul Haramil Makkiyah, ini mungkin yang disebut dengan nuskah Al-Makkiyah ya. Yang ada di kota Mekah. Ya, nuskah Rabi'ah. Baik, ini juga termasuk bagian dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, waqa'a li min hal muja'awwal wa yabda min awwalit tafsir ila al-ayah 13 min surat An-Nisa. Jadi bagian dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi bisa disimpulkan ya, akhwat, dua nuskah ini secara khusus adalah kitab Fadhailul Quran, dan dua nuskah terakhir itu menjadi bagian dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim. Akhirnya inilah yang menjadi panduan untuk Syekh Al-Huwaini kemudian mentahqiq kitab Fadhailul Quran. Baik, kita langsung lihat bagaimana suwar minal usul. Nah, ini bagaimana gambaran dari manuskripnya. Al-Waraqah al-Ula min kitab Fadhailul Quran an-Nuskhah Jim. Kitabnya ini nuskah yang pertama, nuskah yang lainnya Al-Waraqah al-Akhirah. Oh, ini masih nuskah yang sama. Ya, ini halaman pertama, ini halaman terakhir. Kemudian ini Al-Waraqah al-Ula min nuskah Hamzah ya, atau nuskah yang pertama, ini tadi yang ketiga, ini yang pertama, halaman pertama dari nuskah yang pertama, dan ini halaman terakhir dari nuskah yang pertama. Kemudian ini halaman pertama dari nuskah berapa toh? Atau 1, 2, 3 ketiga mungkin. Terus ini yang keempat. Ini ada 4 nuskah. Ya. Jadi ada 4 nuskah yang dijadikan panduan untuk ditahqiq, dan lahirlah atau diterbitkanlah kitab Fadhailul Quran dari Imam Ibnu Katsir. Ya. Halamannya sekitar 312 halaman. Tapi bisa jadi, mungkin kita yang misalnya membeli kitab tafsir Ibnu Katsir, ya itu bisa jadi di muqaddimahnya itu sudah ada juga ya pembahasan tentang Fadhailul Quran ini. Jadi bisa jadi diterbitkan secara bersamaan dengan tafsir Ibnu Katsir, atau bisa jadi memang ini satu kitab terpisah yang dicetak tersendiri. Ya, jadi bisa ada dua kemungkinan itu. Nah, tapi ini merupakan, ya ini kalau kita lihat PDF-nya merupakan satu kitab khusus yang dicetak secara khusus dengan judul Fadhailul Quran. Nah, langsung kemudian masuk kepada pembahasan Fadhailul Quran. Qala Al-Bukhari rahimahullah. Nah, jadi beliau langsung menyebutkan ya riwayat dari ashabus sunan ya, kutubil hadis di masa Imam Bukhari, Abu Daud, Nasai, ya Imam Muslim dan seterusnya. Ini masuk, dan di sini ada takhrijnya yang dilakukan oleh Syekh Al-Huwaini. Takhrijnya malah lebih banyak daripada isi kitab. Baik, nah inilah kitab Fadhailul Quran ya lil Imam Ibnu Katsir yang ditahqiq oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Jadi informasi yang bisa kita temukan bahwa di antaranya kitab ini dicetak mandiri atau bisa juga dicetak bersama dengan kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan Imam Ibnu Katsir sendiri sebenarnya memaksudkan ini sebagai muqaddimah dari tafsirnya ya. Makanya kitab ini ditulis sebelum tafsir Ibnu Katsir. Tadi tujuannya untuk memberikan motivasi dalam rangka seseorang semangat membaca Quran, menghafal dan mempelajarinya melalui adanya berita-berita informasi tentang pahala-pahala dan keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Al-Quran.
Baik ya akhwat, inilah ya kitab Fadlul Quran yang bisa kita review